والتذكير والإفادة والاستفادة والمنفعة والنصح في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع مرضاته ورضوانه وحبه. Kita sampai di bagian akhir Aqabatul Taubah, tahapan taubat di kitab Minhajul Abidin karya Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Di pertemuan lalu kita sama-sama membahas bagaimana ucapan para salaf, juga beberapa riwayat mengenai kehati-hatian orang-orang yang memiliki kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani hidup ini, dan bagaimana taubat mereka yang bersungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bab ini, bagian akhir ini, Imam Ghazali akan menjelaskan kepada kita bagaimana hakikat taubat yang sesungguhnya, taubat yang tulus itu. Kalau kita mau bertobat dengan taubat yang tulus itu bagaimana caranya? Selain ini sebagai pelengkap, maksud saya sebagai pelengkap apa yang sudah kita pelajari dari rukun-rukun taubat di pertemuan yang lalu atau syarat-syaratnya. Jadi kalau kita menjalankan pelengkap ini tapi syarat-syaratnya tidak kita penuhi, ya sama saja bohong. Syarat-syaratnya itu yang paling pokok. Nah, pelengkapnya, caranya supaya kita bertobat dengan tobat yang tulus, Imam Ghazali mengajarkan di bagian akhir tahapan taubat ini. Wa jumlatul amr, kata Imam Ghazali, kesimpulan dari apa yang kita bahas, annaka idza tada'ta, sesungguhnya engkau jika memulai babarra'ta galbaka 'anil dzunub kulliha, idza tada'ta maksudnya jika engkau memulai melewati tahapan ini, yaitu ketika engkau memulai akan benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau memulai hidupmu ingin menyucikan dirimu dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyucikan dirimu dari perbuatan maksiat yang pernah kau lakukan di masa yang lalu, menyucikan dirimu dari dosa-dosa yang menjijikkan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza tada'ta, kalau engkau sudah mulai mau melewati tahapan ini, babarra'ta qalbaka 'anil dzunubi kulliha, lalu engkau berlepas tangan dari perbuatan dosa, engkau melepaskan atau menyucikan hatimu dari segala perbuatan dosa, sebab dosa itu berpengaruh terhadap hati. Engkau ingin menyucikan hatimu dari perbuatan dosa. Anggota badan kita yang berbuat dosa, tapi yang kotor adalah hati kita. Seperti yang disampaikan Rasul, satu perbuatan dosa, satu titik di dalam hati kita. Kalau perbuatan dosa itu kita lakukan, bertambah titik-titik di hati kita. Dan kalau terus-menerus kita tidak pernah menyucikan hati kita dari bekas dosa-dosa itu, ditakutkan nanti hati kita menjadi hati yang tertutup. Kalau hati sudah tertutup, tidak bisa lagi menerima kebaikan, tidak bisa mendengar nasihat, telinganya tertutup dari nasihat, kemudian pandangan matanya akan berbalik, yang hak nanti jadi batil, yang batil jadi hak. Karena telinganya sudah tidak menerima nasihat lagi, pandangan matanya
Maksudnya cara dia memandang hidup ini akan terbalik nanti. Jadi kita harus benar-benar menjauhi perbuatan dosa, karena dosa itu yang terus-menerus dilakukan dan tanpa pernah kita sucikan diri kita dari dosa itu, ditakutkan akan menyebabkan mati dalam keadaan tidak baik. Alhamdulillah, karena hati yang tertutup. Kata Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Atau sama seperti umatnya Nabi Nuh. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaran. Wa asarru, yaitu terus-menerus dalam dosa. Setiap Nabi Nuh mau memberi nasihat kepada orang-orang itu, Nabi Nuh memberi nasihat dengan rahmatnya, kasih sayang terhadap mereka. Tahunya kasih sayang, kata-kata itu yang diucapkan Nabi Nuh, kullama da'awtuhum, setiap aku menyeru mereka, litaghfira lahum, supaya engkau wahai Allah mengampuni mereka. Jadi Nabi Nuh ini menginginkan Allah mengampuni dosa-dosa umatnya itu, rahmat di dalam hatinya Nabi Nuh. Tapi umatnya ini tidak memahami kadar kedudukan Nabi Nuh karena hatinya yang tertutup. Kenapa bisa tertutup? Asal terus-menerus berbuat dosa yang menjadikan hatinya tertutup, istikbar. Wa asaru wastakbaru istikbar, menjadikan hatinya sombong. Ciri-ciri sombongnya apa? Ja'alu asabi'ahum bi adami. Ciri-ciri sombongnya dan ciri-ciri hatinya tertutup, menutup telinganya setiap Nabi Nuh mengajak mereka kepada kebenaran. Sesuai dalam hadits Rasul, al-kibru batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran, merasa dirinya paling pintar. Diajak orang untuk rendah hati susah, diajak orang untuk kembali kepada Allah susah. Itu ciri orang sombong, kayak iblis. Disuruh sujud menghormati Nabi Adam, pada hakikatnya dia menghormati kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi aba wastakbar, ja'alu asabi'ahum bi adami wastaghshaw thiyabahum. Sampai-sampai mereka lihat wajahnya Nabi Nuh saja ditutup, bajunya ini ditutup. Jadi bajunya ini diangkat, ditutupkan ke wajahnya. Setiap Nabi Nuh beri nasihat. Ini bahayanya hati kalau tidak segera disucikan dari dosa. Tadinya sedikit, kita biarkan lama-lama jadi banyak dan tertutup nanti hatinya. Bi'an tuwattinahu. Bagaimana kita memulai taubat itu? Mulai menyucikan hati kita dari perbuatan dosa. Caranya bi'an tuwattinahu ala alla ta'uda ila dzambi abadan albatta. Kita bertobat, berusaha menyucikan hati kita dari perbuatan dosa dengan cara menetapkan, mengukuhkan di dalam hati kita itu semangat atau cita-cita atau keinginan untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu abadan, selama-lamanya, albatta, sama sekali, betul-betul mutlak tidak akan kembali. Jadi mengukuhkan di hati kita untuk tidak kembali mengulangi perbuatan dosa selama-lamanya, mutlak. Itu diantara ciri-ciri orang yang benar-benar memulai tahap ini. Nah, ciri-cirinya ya. Liyakun maka minka ala wajhin alwallahu subhanahu wa ta'ala sidqa azmika fihi min qalbin sadiqin taqiyyin.
menjadi apa yang ada di dalam hatimu itu ala wajhin alimallah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi hatimu itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi memiliki azam, keinginan sidqa azmik yang sungguh-sungguh berasal dari hati yang tulus, yang bertakwa kepada Allah SWT, takut kepada Allah. Tulus tobatnya bukan karena siapa-siapa, karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memandang hatimu dalam kondisi memiliki keinginan yang sungguh-sungguh yang muncul dari hati yang tulus, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-cirinya. Kalau kamu melewati tahapan ini, tadi pertama mulai menyucikan hati dari dosa, kemudian berjanji di dalam hati tidak mau kembali, dan janji itu muncul dari hati yang tulus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa turatil khusuma bima amkanat, di antara proses kamu menjalani tahapan taubat ini, kamu berusaha mencari ridho orang-orang yang pernah kamu sakiti dulu. Kalau salah kamu, dosa kamu terkait dengan makhluk. Orang kalau betul-betul bertobat, oh dosa saya ternyata dulu terkait dengan makhluk. Saya pernah menyakiti badannya. Ada cara menghilangkan dosa orang yang pernah menyakiti badan orang, namanya pernah mukul atau pernah meroyok orang. Cara menyudahi dosa itu sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Kita sudah bahas kan? Oh saya dulu pernah utang nggak bayar sampai sekarang. Cara menyudahi dosa itu tidak cukup. Tidak cukup. Ada caranya. Kita sudah pelajari di pertemuan yang lalu. Dibayar, atau kalau nggak bisa bayar, minta ridho orang lain. Terus dia al-khusuma bima amkanat, sekuat tenaga kamu, bagaimana caranya supaya selesai urusan kamu dengan makhluk ini. Oh saya dulu pernah menggunjing, ada caranya. Bagaimana menyelesaikan dosa menggunjing orang. Oh dulu saya pernah membid'ahkan orang, itu dosa besar juga. Saya pernah mengatakan, oh ini kamu ini ahli bid'ah, padahal enggak. Kamu ini kafir, padahal enggak. Kamu ini musyrik, padahal tidak. Nah, ini dosa besar. Dan Imam Ghazali juga menjelaskan bagaimana caranya menghilangkan dosa, menuduh orang mukmin dengan musyrik atau dengan kafir atau dengan ahlul bid'ah, atau kalau zaman sekarang ditambah lagi penyembah kubur. Al-kuburiyun. Kita al-kuburiyunnya beda, bukan penyembah kubur. Al-kuburiyun cari berkah. Al-kuburiyun jadi sebenarnya zurul kubur, kuburiyun kita kan. Zurul kubur. Wa inna tudzakirul kubur. Hati-hati. Jangan ikut-ikut orang sembarangan, nuduh orang sembarangan. Karena kalau kita tuduh orang itu, kita punya sangkutan nanti di akhir. Cara taubatnya, ya kita harus minta ridhonya. Ada caranya sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali, saya tidak akan mengulang dan lebar lagi. Wa taqdi al-qawaid bima taqdir alaih, atau kalau dosamu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam arti kamu meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh
umpamanya meninggalkan puasa. Nah, sudah wajib puasa, mulai puasanya umur 30 tahun. Umur 30 tahun baru mulai puasa. Kamu baliknya umur berapa? La haula wala quwwata illa billah. Baliknya, wah saya tidak tahu Ustaz. Kalau nggak tahu hukumnya saja umur 15 tahun. Berarti kalau 15 tahun sampai 30 kamu tidak pernah puasa. Mau tobat? Sungguh-sungguh mau tobat ya? Utangmu sama Allah ini dibayar. Dibayar. Berarti kamu punya utang puasa 15 sampai 30, 15 bulan. Kamu punya hutang puasa 15 bulan. Tapi jangan terus orang baru mau tobat, kemudian kamu punya hutang puasa 15 bulan. Ya jadi tobat ya. Lebih baik nggak puasa sampai mati juga. Sekalian sudah tanggung sudah. Tapi ini bagi orang-orang yang memang betul-betul mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi diri kita sendiri. Kalau orang di luar sana yang baru mau mendekat kepada Allah, jangan kita kasih beban yang berat. Dia sudah mau bertobat, walaupun belum bayar utangnya, itu sudah kebaikan yang luar biasa. Tapi kalau mau bersungguh-sungguh, ya dibayar. Sama seperti sahabat datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ibu saya wafat, punya utang puasa. Saya bayar atau tidak utangnya? Kata Rasulullah, kalau dia punya utang sama makhluk, kamu bayar? Saya bayar. Ya, bagaimana kalau utangnya sama pencipta? Bayar utangnya. Suruh bayar sama Rasulullah SAW. Saya punya utang sholat, bayar. Utang sholat kan? Kalau kan Ustaz ini saya utang puasanya, bayar. Itu menunjukkan kesungguhan kamu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para aulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mereka membayar hidup mereka yang pernah mereka jalani tanpa sholat saat mereka belum wajib sholat. Itu sudah lebih-lebih itu. Kalau kita nggak usah seperti itulah. Ada orang mulai menjaga sholatnya, itu sudah bagus. Kalau mau ditingkatkan lagi kualitasnya, membayar hutang sholat yang pernah dia tinggalkan sebelum dia sadar. Waktu dia masih mabuk dunia dulu, dia tinggalkan sholat berapa tahun? Setahun, 2 tahun, bayar. Ini berarti kualitasnya semakin meningkat. Ini para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam manaqib-manaqib mereka, dibayar waktu mereka di dunia itu sudah tidak wajib lagi. Tapi mereka ingin hidup mereka ini, umpamanya umurnya 60 tahun, ya 60 tahun itu tidak lewat tanpa sholat. Kita umur 1 hari sudah sholat? Belum. Umur 2 hari belum sholat. Kapan kita mulai sholat? Umur 5 tahun atau 7 tahun sudah lakukan sholat. 7 tahun saya pernah tidak sholat di muka bumi ini. Padahal umur 0 sampai 7 itu dia belum wajib. Dibayarnya maksud dia itu utang 7 tahun ini supaya nanti kalau lihat di catatan umurnya umpamanya 60 tahun, 60 tahun itu betul-betul sempurna dengan sholat. Sampai seperti itu mereka itu. Padahal itu bukan utang lagi itu. Itu sudah lebih-lebih karena mereka belum kena kewajiban. Tapi mereka itu betul-betul menginginkan kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang arah mereka menuju kepada Allah. Kalau kita baru mau sempurna urusan dunianya, urusan akhiratnya kurang lebih zuhud akhirat kita, bukan zuhud dunia. Kalau mereka zuhud terhadap dunia, kalau kita zuhud terhadap akhirat, sudah kurang lebih. Sudah sholat itu sudah balik kamu. Akhirat itu yang lebih-lebih. Karena kita nanti ke akhirat perlu bekal ya. Banyak. Nah, di antaranya dengan cara mengqadha al-fawaid yang pernah kita tinggalkan. Zakat, dulu pernah kewajiban zakat, lama saya tidak zakat. Qadha, diqadha zakat.
wa tarji'u fil babi ila Allah subhanahu wa ta'ala bil ihtiyal wa tadarrus liyakfiyaka dzalik. Kemudian setelah kamu berusaha sekuat tenaga untuk tidak kembali kepada dosa, untuk meminta ridho orang-orang yang pernah kau sakiti, kamu juga berusaha mengqadha ibadah-ibadah wajib yang pernah kamu tinggalkan. Kemudian di sisa umur kamu benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh memohon rendah hati agar menerima taubatmu dan tidak mengungkit-ungkit lagi nanti di akhirat kesalahan yang pernah, dosa yang pernah kau perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kamu melakukan semua itu, taubatnya fatadhab fatagtasil. Kamu mandi, namanya mandi taubat. Mandi taubat ini sunnah. Kalau bisa setiap hari mandi taubat terus. Kita mandi subuh, mandi pagi, niatkan. Saya niat mandi taubat lillahi ta'ala. Mandi taubat. Kata Imam Ghazali, mandi taubat. Caranya gimana? Seperti mandi wajib. Meratakan air di seluruh tubuh. Mandi taubat. Bagian setiap hari niat mandi taubat, niat kodok apa namanya, mandi wajib yang dulu pernah nggak paham sekenanya kalau mandi kan kodok itu termasuk fawaid gitu ya, termasuk apa faidah yang pernah kita tinggalkan. Wa tughassilu thiyabaka, subhanallah, baju yang pernah kau gunakan buat maksiat itu cuci. Kenapa itu baju dicuci juga? Ya, badan kamu cuci kan dari maksiat. Baju kamu yang kau gunakan untuk maksiat itu, badan kenapa kita mandi? Berharap supaya nanti kita ketika melakukan maksiat, telinga, mata, tangan, semua kaki jadi saksi nggak di hadapan Allah? Jadi saksi kan? Kita berharap memandikan badan kita ini supaya saksi-saksi ini dihapus semua. Sucikan dan jangan sampai tangan saya nanti bicara di hadapan Allah SWT. Bukan cuma badan, baju yang kita kenakan ini nikmat Allah. Nikmat Allah ini nanti bisa jadi saksi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, tarikus salat, orang yang meninggalkan salat, kalau dia pakai bajunya malah nanti. Baju enggak terima dipakai orang yang suka meninggalkan sholat. Kalau dia keluar dari rumahnya mau pergi, rumahnya doa kepada Allah, ya Allah jangan kembalikan orang ini ke aku. Rumah ini enggak suka. Jadi semua di alam semesta ini kan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuci baju kita juga supaya nanti tidak menjadi saksi buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ketika mencuci ini mudah-mudahan bukti-bukti hancur di hadapan Allah. Sama seperti orang kalau melakukan kejahatan takut kepada polisi, sidik jarinya semua dibersihkan ya. Polisi aja bisa tahu kejahatan dari sidik jari. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bekas dosa-dosa kita. Para wali Allah Subhanahu wa ta'ala kalau lihat orang, dia tahu ada bekasnya orang melakukan dosa itu. Orang melakukan dosa itu ada bekasnya, sama seperti orang melakukan ketaatan, ada bekasnya juga. Bekasnya di mana? Bekas di wajahnya, bekas di bajunya, bekas di mobil yang dia kendarai, masuk rumahnya, bekas maksiat di sini. Ada sidik jarinya semua ini bekas kejahatan, bekas dosa yang pernah dia lakukan, sampai air yang dia minum ini ada bekas busuk. Air mandi yang dia gunakan untuk mandi ada bekas busuk-busuk. Orang benar maksiat itu baunya busuk seperti tidak mandi berbulan-bulan.
sama seperti orang yang taat, baunya harum. Karena kata Rasulullah, orang yang sholat 5 kali, wudhu 5 kali, kata Rasulullah, ibarat orang yang mandi di sungai 5 kali. Harumnya seperti apa? Makanya Nabi Yakub, ayahnya Yusuf, waktu bajunya Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya, bajunya masih di Mesir, ayahnya tinggal di Palestina. Bajunya saudaranya ini baru keluar bawa bajunya Yusuf, ayahnya ini sudah mencium bau. Ini lagi tidur, rehat Yusuf. Laula antusan itu, ini lagi tidur rehat Yusuf. Jadi orang sholat ini ada baunya ini, ada harumnya. Kita hidung kita ini buntet, tidak bisa mencium bau itu ya. Buntet karena maksiat ini. Kita sumbat dengan maksiat setiap hari. Sama seperti orang yang setiap hari disampah. Orang setiap hari hidupnya disampah. Lama-lama dia bau sampah biasa. Tapi orang yang nggak pernah disampah baru lewat. Orang yang disampah orang biasa-biasa. Kan setiap hari hidupnya disampah. Nah orang ahli maksiat terus dia maksiat terus. Dia sama seperti disampah. Dia tidak tahu maksiat itu ada aroma. Wa tughsilu thiyabaka wa tusalli 4 rakaat kama yajib. Dan melakukan sholat 4 rakaat. Yajib di sini bukan diwajibkan, tapi seharusnya, seperti seharusnya. Kama yajib, tapi Imam Ghazali seakan-akan mewajibkan. Kamu kalau mau sungguh-sungguh coba lakukan juga 4 rakaat sholat sunnah taubat. Nah, biasa dilakukan oleh para ulama khususnya Hadramut kalau melakukan sholat Isra 4 rakaat. 4 rakaat niatnya sholat sunnah Isra dan sholat sunnah taubat. Gabungan, jadi setiap hari melakukan sholat sunnah taubat. Baru bangun subuh jadi tak maksiat. Kalau dari mana kamu tak maksiat juga? Sholat taubat terus. Nah, sama seperti kita mandi kan nggak harus bau. Mandi harum biar tambah harum itu ya juga sesuatu yang baik. Pakai minyak wangi kan nggak harus bau supaya lebih harum. Taubat di atas taubat itu sesuatu yang bagus. Kemudian setelah engkau sholat 4 rakaat, tadha wajhaka 'alal ardh. Kau letakkan wajahmu di bumi, di lantai atau di tanah lebih bagus. Fi makanin khalin, tapi jangan di depan orang. Di tempat yang sepi. Cari tempat sunyi, sepi antara kamu dengan Allah SWT. Kalau bisa di malam hari, sepi, tidak ada orang dengar. Kalau di depan orang, nanti bisa komentar macam-macam atau bisa merubah niat terus kita. Di makanin khalid, letakkan wajah, menunjukkan ketawaduan, rendah hati. Karena taubat itu harus rendah hati di hadapan Allah SWT. La yaraka illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang melihat tindakanmu saat itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma taj'al turab ala ra'sik. Nah ini makanya lebih bagus di tanah, bukan di lantai. Kau jadikan kepala kamu ini di tanah. Tanah. Kenapa kok kepala? Kepala ini yang paling kita hargai. Makanya tempatnya di atas. Ini diletakkan di tanah. Wa tumarrid wajhaka alladhi huwa a'azzu a'dha'ika biturab. Lalu kamu gesek-gesekkan ya. Kamu bergulung-gulung, kamu gulungkan atau kamu gesekkan wajahmu itu yang kamu muliakan itu, tapi bukan maksudnya raut dengan tanah gitu ya. Cukup sederhana saja, tidak usah berlebih-lebihan. Karena tujuannya itu supaya hati kita ini rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya bukan tanahnya. Ini ada orang yang kadang-kadang berlebihan tapi tidak kena.
tidak kena. Panah semua ditaruhkan di mukanya, tapi dia tobatnya tidak benar-benar. Ini supaya menyempurnakan saja, membantu kita untuk rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau gesekkan wajahmu ini di tanah tadi, yang itu merupakan a'azzu a'dha'ik, anggota badanmu yang paling mulia, gitu ya. Di tanah bidang injil, dalam kondisi kau menangis, air mata mengalir. Jadi berusaha kita ini nangis. Ini belum ngomong apa-apa ya. Sama seperti orang kalau meminta maaf sama orang. Orang kalau meminta maaf, yang mau dimintain maaf masih jauh. Jalannya dari jauh kan sudah menunjukkan rendah, ya kan? Jalannya sambil bersumut-sumut. Tidak ada orang kalau minta maaf, jalannya tidak diterima. Ini tidak sungguh-sungguh nih maaf. Nah, sama seperti itu. Kita ini mau minta maaf sama Allah, makhluknya luar biasa. Kita letakkan wajah kita di tanah ini sambil kita nangis. Belum ngomong sudah nangis. Itu mengakui bahwa dirinya ini benar-benar salah. Wa qalbin hazinin, dan dengan hati yang sedih. Karena orang nangis ini macam-macam. Ini berarti nangisnya dari hati. Ada orang nangisnya latah. Kita lihat, kenapa nangis? Semua satu masjid nangis. Nangis juga nangis terbawa kondisi. Ini tadi nangis betul-betul dari hati kamu. Sedih kamu. Kenapa kamu ini jadi hamba kok membangkang kepada pencipta yang mencintai kamu, merahmati kamu, kamu jadi seperti sedihnya kita jadi anaknya durhaka sama ibu. Kita kecewa sama kita. Atau bapak kita kecewa dengan kita. Sedih kita. Saya tidak mau jadi anak durhaka. Ini jadi hamba yang durhaka, lebih dari itu. Wa qalbin hazinin wa sautin alim, dan dengan suara yang alim, tinggi. Tapi maksudnya bukan teriak di sini ya. Maksudnya tinggi di sini suara yang betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sambil watadkur dzunubak wahidan ma'amkan. Kau ingat dosa-dosa yang kau lakukan itu satu-satu. Banyak dosa yang sudah lakukan yang memungkinkan kamu ingat dosa-dosa besar yang pernah kau lakukan. Nangis di hadapan Allah. Kata Rasulullah, "Fa'idam taqu fatabaqaw." Kalau kamu tidak bisa nangis, tangis-tangiskan. Nah, caranya nangis itu ini. Nama Imam Ghazali diajari caranya. Kau ingat dosa-dosamu. Wa talumu nafsakal 'asiyah 'alaiha, dan sambil kau mencela nafsumu yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tuwabbihuha, dan kau cela, kau rendahkan nafsumu itu, wa taqul, sambil engkau berbicara, ama tastahi ya nafs, apa kamu enggak malu hai nafsu? Enggak malu kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyuplai hidup kamu, menyuplai kenikmatan setiap hari tidak pernah berhenti, tapi kau gunakan kenikmatan itu untuk membangkang dia. Kau kembalikan kebaikan Allah ini, kau jawab dengan keburukan-keburukan. Engkau tidak malu. Tanya kepada nafsu itu. Ama tastahi ya nafs, ama ana laki an tatubi. Apa sekarang engkau baru mau taubat kepada Allah SWT? Apa ini tidak pantas waktunya taubat kamu kepada Allah? Mau nunggu kapan lagi? Alati tauba bi'adabillahi subhanahu. Hei nafsu, apa kamu ini punya kekuatan nanti menghadapi siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kompor di dapur saja kita tidak tahan lama-lama. Kamu punya kekuatan menghadapi siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Alati hajatun bi suhtillahi subhanahu. Apa engkau ini
kebahagiaan lagi dia hidup. Mau kita punya harta melimpah seperti apa, kesehatan seperti apa, kalau Allah murka kepada kita, habis. Surga bukan surga, tidak ada surga. Apa kamu berani dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala? Wa tadhkuru min hadza katsir wa tabki. Ingat terus kata-kata ini sampai kamu nangis. Kata Imam, sampai engkau menitikkan air mata. Summa, kalau sudah nangis, summa tarfa'u yadayka ila Allah. Bangkit kamu, angkat tanganmu itu ke atas. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara khauf dan raja, orang itu tidak boleh khauf. Ketika kamu sudah nangis, kamu sudah sedih betul, kata Imam Ghazali, angkat tangan kamu ke langit. Raja sekarang punya harapan, mengharap kepada Allah, ila Rabbil Rahim, kepada Tuhanmu yang Maha Pengasih, Subhanahu yang Maha Suci, wa tabur. Kemudian ucapkan, Ilahi Tuhanku, Abdukal Abid, inilah hambamu yang melarikan diri dari, maksudnya melarikan diri keluar dari jalan, melarikan diri menuju setan, menuju nafsu, menuju dunia. Ini hambamu yang melarikan diri dari Ilahi Abdukal Abid, Raja'a ila babi. Sekarang aku mau kembali ke pintumu. Sama seperti anak yang lari dari rumah, nangis balik ke rumahnya, sudah merasakan ya dia jauh dari orang tua, baru manggil ibunya di depan pintu. Ini kita kembali kepada Allah. Raji'at ila babik Abdukal Asi, Tuhan, inilah hambamu yang membangkang, mentalakmu, menceraikanmu. Raji'at ila suruh, sekarang saya mau suruh, mau rujuk, mau mengajarkan perbaikan. Hubungan kami kemarin enggak, sekarang saya mau baikan lagi. Abdukal Mudnib, inilah hambamu yang banyak dosa, berdosa. Ada kabil udzur, datang kepadamu minta maaf dengan uzurnya, kelemahan dirinya. Fa'fu anni, maafkan aku. Aku kan mau kembali, maafkan. Fa'fu anni bijudika, bukan karena aku, tapi karena kedermawanan. Kalau aku tidak pantas dimaafkan, aku tidak pantas dimaafkan, tapi Allah pantas dimaafkan. Jadi kita ini punya dosa sebesar apapun, jangan dosa besar, dosa kecil saja kita kepada Allah itu sebetulnya tidak pantas dimaafkan. Kita ini sebetulnya dosa kecil saja nggak pantas dimaafkan kepada Allah, tapi Allah yang pantas memaafkan. Dijudik dengan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, wa taqabbalni bifadlik, dan kabulkanlah aku dengan keutamaan. Wanzur ilayya birahmatik, pandanglah aku dengan rahmatmu. Allahumma ighfirli ma salaf min dzunub, ya Allah maafkanlah dosa-dosaku yang lalu. Wa'sibni fima baqiya minal ajal, dan jagalah sisa umurku sampai ajal itu tiba. Fa innal khair kullahu biyadik, karena sesungguhnya seluruh kebaikan itu ada di tanganmu, wahai Allah. Wa anta bina raufun rahim, dan engkau adalah zat yang maha belas kasih kepada kami. Kemudian doa asyiddah, setelah itu kau tambahkan doa orang dalam keadaan SOS, doa darurat, doa yang darurat. Harus ini, ya Allah, ini harus saya diampuni, kalau enggak celaka saya. Doa asyiddah. Wahwa, doa itu apa? Ya mujalli a'dha'imal umur, wahai zat yang menyingkap hal-hal yang besar, menyingkap kesulitan-kesulitan yang besar.
segala kesulitan bisa disingkat. Ya muntaha himmatil mahmumi, wahai zat yang menjadi harapan terakhir bagi orang-orang yang sedang gundah, orang yang sedang punya problem kepalanya pecah. Harapan terakhirnya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang kalau sudah ini tidak bisa, ini pintu semua tertutup, pintunya Allah selalu terbuka. Puncaknya orang-orang yang dalam keadaan mahmum, gundah karena problematika hidup. Ya man idza arada amran fa inna yaqulu lahu kun fayakun. Wahai zat yang jika dia menghendaki sesuatu, dia mengucapkan kun, jadi fayakun, maka jadilah. Ahatat bi dzunub, wahai zat yang punya kebesaran semua yang aku sebutkan tadi, ini aku hamba. Ahatat dia dzunub, diikuti oleh dosa-dosa dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Antal madhkuru laha, aku tidak punya modal pelindung kecuali engkau. Ini waktunya engkau. Aku tidak punya simpanan, apa istilahnya? Tidak punya kartu apa istilah yang mau digunakan terakhir, ya. Tidak punya jurus terakhir, ya. Sudah tidak ada jurus lagi nih, kecuali engkau. Ini waktunya ini aku gunakan engkau. Kedermawananmu ini waktunya ini sekarang ini, karena aku dalam keadaan SOS ini, darurat. Ya. Nah, ini disebutkan antal muhtar li ghufran zalikal dzunub. Ini kamu satu-satunya yang bisa mengampuni dosa-dosa ini. Ya mazmuran li kulli siddah, wahai satu-satunya harapan bagi mereka yang dalam kondisi kesulitan. Kuntu adkhiruka li hadhihi sa'ah, aku ini menyimpanku wahai Allah khusus untuk waktu ini. Adkhiruka itu aku punya simpanan. Simpanan ini tidak aku keluarkan kecuali dalam keadaan darurat. Dan simpananku untuk waktu ini ada engkau. Ini waktu SOS, ya. Orang di dalam hidup kan kadang-kadang punya cadangan terakhir. Nah, ini cadangan terakhir kita itu iya, ini sudah satu-satunya pegangan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Jawa bilang gacok itu apa? Andalan terakhir. Orang Jawa bilangnya gacok saya ini cuma ini sudah terakhir. Paling enak bahasa Jawa untuk bisa. Gacok. Kuntu adkhiruka li hadhihi sa'ah fatub alayya. Sudah kamu satu-satunya andalan ya Allah di waktu ini, maka terimalah taubat saya. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau ini Maha menerima taubat dan maafnya. Ini kita selesaikan tinggal sedikit ya. Kelebihan ini waktunya. Tapi enggak apa-apa ya. Kalau tidak selesai ini bab taubat terus kita sudah mau jalan ini kita ya. Mudah-mudahan kita diampuni dosa. Amin. Coba aktir minal buka buat tadallul. Lalu setelah engkau panjatkan doa siddah ini, doa SOS ini, perbanyak tangis lagi dan perbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ucapkan lagi, ya man la yushghiluhu sya'nun 'an sya'nin, wahai zat yang tidak disibukkan oleh perkara yang satu dari perkara yang lain. Allah ini tidak disibukkan. Nah itu kullu yaumin huwa fi syan. Maknanya apa ya? Setiap hari dia dalam kesibukan. Dalam kesibukan tapi tidak sibuk. Artinya kullu yaumin huwa fi syan itu dia tidak pengangguran. Allah itu selalu berkehendak setiap saat, tapi kehendaknya tidak menyibukkan.
menyibukkan diri. Tidak seperti kita. Kita ini berkehendak, tapi sibuk. Habis waktu kita, habis umur kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terikat, umur tidak terikat, waktu. Tidak perlu dengan apa-apa, jadi tidak menyibukkan. Ya man la yushghiluhu sya'nun 'an sya'ni. Ini kalau kita baca setiap hari bagus. Wala sam'un 'an sam'i, tidak disibukkan dengan pendengaran. Sibuk. Kalau kita mendengarkan ini ada sebelah, ada orang ngomong lagi. Yang ini tidak paham juga. Satu-satu kalau ngomong. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sekali orang bicara kepada Allah di dunia ini ada berapa? Yang ngomong bukan cuma orang, binatang, jin, malaikat, semuanya bicara ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sibuk. Tidak bingung. Ada orang di depan Ka'bah, doa dia baca di depan Ka'bah. Sebelahnya ada orang lagi doa, disuruh diam saya itu yang doa. Jadi takut doanya dia tidak didengarkan. Karena dia itu banyak ngomong terus kan tidak berhenti. Doanya itu saya apa? Doa bareng-bareng. Allah ini tidak disibukkan, tidak dibingungkan dengan banyaknya doa. Kalau kita satu-satu, ada orang datang ke dokter misalnya, 10 ngomong bareng-bareng, disuruh keluar sama dokternya, diusir semuanya. Satu-satu dokter ngantri satu-satu. Kalau Allah enggak, bareng-bareng semuanya. Bahkan dianjurkan berjamaah, minta berjamaah gitu ya. Waladhdallin, amin, barengan. Kalau orang bingung. Ya man la tughallituhul masail, wahai yang segala permintaan itu tidak bisa menjadikan dia keliru. Tidak ada Allah keliru. Kita takut, ya Allah, saya minta mobil, sebelah kita minta motor. Jangan nanti saya dikasih motor, ini mobil. Tidak ada Allah keliru. Karena mintanya mobil ya, dikasih mobil. Kalau kamu dikasih motor, berarti motor yang gede, baik buat kamu. Tapi Allah tidak keliru, paham. Ya. Ini zaman sekarang ada orang bilang berubah laki-laki jadi wanita. Sudah kan jadi wanita. Saya ini jiwanya laki-laki, jiwanya wanita, tapi salah masuk di tubuhnya laki-laki. Kamu kira produk Jepang atau ini? Produknya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada Allah keliru. Kamu yang miring, kamu yang keliru. Nah, zaman sekarang manusia kan tidak beragama, ada orang tidak normal diterima. Orang tidak normal itu diluruskan, bukan diterima ketidaknormalannya, tapi diobatkan. Ini sakit jiwa, diobatkan jadi benar, bukan direstui. Kalau direstui gila semua satu negara. Allah tidak mungkin salah, tidak mungkin salah meletakkan jiwa. Orang laki ya orang laki, jiwanya laki, orang perempuan jiwanya perempuan. Tidak ada orang salah jiwanya perempuan masuk terjebak di tubuh laki-laki. Nanti yang perempuan balas saya ini sebetulnya laki nanti masuk ke jiwa perempuan. Pertanyaannya kok nggak ada jiwanya kucing masuk ke laki-laki, ke manusia. Mestinya ada juga manusia yang bergaya kayak kucing, jiwanya kucing masuk, atau kucing ngomong. Nggak ada, nggak mungkin salah. Tidak mungkin salah. La tughallituhul masail, man la yukrimuhu ilhaqul mulhin. Wahai yang segala pengaduan itu, segala pengaduan orang itu tidak menjadikan dia ini bosan atau marah. Kita ada orang ngadu ke kita sekali, kita kesian. Berarti mati. Kalau misalnya lama-lama bosan, itu manusia, sifatnya manusia. Atau sehari buka HP ada 300 orang meluk, kita bangun ini HP. Bosan saya orang meluk terus setiap hari. Bosan. Dokter itu ada liburnya. Dokter itu ada liburnya. Kalau enggak pasiennya disuntik mati sama dia.
bosan dia setiap hari orang sakit terus yang datang. Nah, lihat nih corona ini, penyakit corona ini, dokter yang stres banyak. Stres dia nggak mampu dia. Orang sakit semua masuk rumah sakit. Suster-susternya juga, perawatnya juga stres sampai teriak-teriak. Sampai ada yang mati sekalian karena tidak sanggup, gusar dia, stres, bosan menghadapi orang ngeluh terus. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kita ngeluh semakin dia suka. Gak bosan. Makanya kalau ngeluh itu sama Allah, karena Allah itu suka kalau kita ngeluh. Kalau kita ngeluh sama orang, satu hari ketawa, dua hari ketawa, tiga hari dikasih senang. Lupa, pikirkan diri kamu sendiri. Saya ini pikir diri saya sudah susah, kamu tambahin diri aku sendiri ya. Adikni berda'afu, cicipkanlah kepada dirimu, berikanlah kepada diriku ini dinginnya maafmu, wa halawati maghfiratik, manisnya ampunanmu, birahmatik ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, innaka ala kulli syai'in, sesungguhnya engkau berkuasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Tsumma tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat kepada Rasul itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam riwayat doa yang ditutup dengan salawat itu tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dimulai dengan salawat, ditutup dengan salawat, tidak mungkin ditolak. Wa tastaghfir li jami'il mu'minin wal mu'minat, lalu setelah itu kamu mohonkan kepada Allah juga ampunan untuk orang-orang yang beriman, laki-laki atau wanita. Karena ketika kita memohonkan ampun untuk orang lain, malaikat memohonkan ampun untuk kita. Doanya malaikat itu boleh diterima oleh Allah. Doa seseorang untuk saudaranya itu pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi mendoakan doa tidak di depan saudara kita dapat bulan dari bulan, termasuk ketika kita mendoakan anak kita. Nanti dikabulkan oleh Allah SWT. Ada orang yang datang ke Habib Soleh Tanggul. Habib saya ini berusaha macam-macam, rumah tak punya, usaha macam. Kamu mau dapat rumah ya? Setiap hari doakan Habib Soleh dapat rumah. Terus doakan ini supaya Habib Soleh Tanggul, padahal Soleh sudah punya rumah. Doakan Habib Soleh Tanggul, ya Allah, Habib Soleh beri Habib Soleh itu rumah. Nanti kamu dapat rumah. Ini diajari doakan orang. Jadi kita kalau punya hajat, doakan teman-teman kita ini dapat seperti apa yang kita maukan. Nanti kita dapat apa yang kita mau. Nah, termasuk mendoakan ampunan. Doakan. Makanya Rasulullah mengajarkan astagfirullah bil muslimina wal muslimat, pagi 27 kali, asar 27 kali. Itu khasiatnya luar biasa. Astagfirullah lil muslimin wal muslimat 27 pagi hari habis sholat subuh, habis sholat asar, atau sebelum sholat subuh dan habis sholat asar, sebelum maghrib, sebelum terbit adzan subuh dan sebelum tenggelam matahari. Atau kalau tidak mampu habis sholat subuh dan habis sholat asar, itu luar biasa. Kemudian watarji ila ta'atillah jalla jalaluhu, lalu kamu kembali beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fatakunu fattabata taubatan nasuha. Kalau kamu lakukan semua ini, maka dipastikan, ditetapkan taubatmu insyaallah tergolong taubat nasuha. Wa kharajta minadz dzunub tahiran, dan kamu telah disucikan dari perbuatan dosa, tahiran, suci, kayaumi waladatka ummuk, seperti hari ketika kamu baru dilahirkan oleh ibu, suci dari perbuatan. Wa ahabbakallahu ta'ala, dan Allah pasti akan mencintai, karena innallaha yuhibbut tawwabin. Walaka minal ajr wa thawab, plus kamu diberi pahala oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alaika minal barakah war rahmah, dan kamu diberi hidupmu dikasih berkah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma la yuqitu bihi wasfu wasifin, berkat dan rahmat yang tidak bisa dihitung oleh siapa, dari besarnya, banyaknya. Setelah itu wa hasalalakal amnu wal falah, kamu akan mendapat keamanan dan kesudahan, alas, dari penyelesaian dari segala kebinasaan yang mengancam diri. Jadi aman, hidupku jadi aman. Kalau kamu masih dosa, bahaya, itu kamu dalam bahaya. Wa najauta min qissatil ma'asi, dan kamu selamat dari jerat atau rintangan maksiat. Wa baliyatiha, dan baliyah, dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari maksiat di dunia wal akhirah, dari di dunia atau di akhirat. Dan kalau engkau sudah melakukan semua itu, kunta qad wata'ta hadhil aqabah, kamu telah melewati tahapan ini, yaitu tahapan kedua bagi mereka yang mau mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala biiznillah. Tapi semua itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Sebab banyak orang baca kitab tapi tidak diamalkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita menjadi penuntut ilmu yang mengamalkan ilmu, ikhlas. Alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah, wallahu ta'ala waliyyul hidayah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pemilik hidayah, pemilik petunjuk. Minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taufik, dan dia juga pemilik taufik. Kalau kamu dapat taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu sudah tidak mungkin salah lagi. Diberi petunjuk, belok kanan, belok kiri, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bimannihi wa fadlihi. Semua itu terjadi karena karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita telah melakukan semua ini, kita melewati tahapan kedua. Tahapan pertamanya ilmu. Tahapan kedua adalah taubat. Kalau kita sudah melewati tahapan taubat, kita berhak melangkah ke anak tangga berikutnya, yaitu tahapan aqabatul awaiq, tahapan rintangan-rintangan. Orang kalau sudah menyucikan dirinya dari dosa, berarti dia harus menjaga sisa umurnya supaya bersih terus kan. Nah, menjaga taubat itu lebih gampang mengucapkan taubat daripada menjaga kesungguhan dalam bertobat. Mengucap maaf itu gampang, tapi menjaga diri untuk tidak salah itu lebih sulit. Nah, makanya ketika kita bertobat, di depan kita sudah sungguh-sungguh bertobat, di depan kita ada tahapan berikutnya, tahapan rintangan untuk tetap jadi baik. Nah, apa rintangan-rintangannya? Studi kontinu untuk pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesungguhan dalam bertobat, kesungguhan dalam beramal, memberikan kita kesungguhan dalam dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melepas dari diri kita rantai kelalaian, rantai kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita mengamalkan buku Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, dan buku-buku para salaf pendahulu yang saleh, dan dikumpulkan kita kelak bersama mereka, dan dikumpulkan bersama pemimpin mereka yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup ta'ab wala masyarakat, tanpa susah, tanpa kesulitan,
tanpa didahului azab, tanpa didahului siksa, tanpa didahului hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatu alaina tawba taghfir li kulli hawba wastur lana hawbati wa amin rawati wa qdi walidina rabbi wa mawludina wa ahli wa sairil biladi wa kulli zi mahabba aw ziratin aw subha wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa judan manna la bisabil minna bil mustafa rasuli bi kulli suri bil mustafa rasuli بكل سر للمصطفى رسول أعطى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه